Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharrama dengan NIM S1 S1222038. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika Universitas Salo Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari bahasa pemrograman Python yang umumnya paling sering digunakan, yaitu class atau Python object atau Python class. Nah, sebelum kita melangkah ke materinya, ada baiknya terlebih dahulu kita menyiapkan dua hal yang paling penting untuk menunjang kelancaran praktikum kita ini. Yang pertama yaitu referensi materi. Di video ini lagi-lagi saya menggunakan referensi materi dari W3 School. Lalu yang kedua yakni ada text editor. Sama dengan video-video sebelumnya, di video kali ini juga saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Setelah mempersiapkan kedua hal tersebut, dengan baik, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya sudah menyiapkan kelas referensi materi dari W3 School. Di sini sudah tampil halaman yang menjelaskan tentang Python class dan object. Nah, Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau blueprint untuk membuat objek. Nah, di dalam Python untuk membuat kelas kita menggunakan kata kunci kelas. Nah, di sini kita diberikan contoh buat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Nah, jadi di sini kita mempunyai sebuah kelas di dalam Python dengan nama kelasnya itu myClass dan propertinya X dan value-nya itu 5. Selanjutnya untuk membuat objek, sekarang kita dapat menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Nah, contohnya di sini buat objek bernama P1 dan cetak nilai X. Nah, di sini kita mempunyai objek P1 dan kelasnya itu di sini myClass. Dan kita ingin memprint P1 kali X. Langsung saja kita coba contoh yang ini. Nah, kita melangkah ke text editor kita. Nah, di text editor kita ini sebelumnya saya sudah membuat satu file yang berekstensi .py. Karena lagi-lagi kita menggunakan bahasa pemrograman Python, jadi di sini saya menggunakan file dengan ekstensi .py. Langsung saja kita coba codingannya. Kita coba dengan buat yang lain. Misal di sini mahasiswa. Sudah cocok. Tambahkan dulu di sini X sama dengan 5. Nah, di sini sudah terprint 5. Karena kita ingin menampilkan di sini print P1-nya itu mahasiswa. Di sini mahasiswa berasal dari kelasnya kita yang di sini. Dan kita ingin print P1 yang merupakan mahasiswa dan X yang merupakan propertinya. Lanjut di sini untuk fungsi init. Nah, contoh di atas, contoh yang ini
adalah kelas dan objek dalam bentuknya yang paling sederhana dan tidak benar-benar berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, fungsi kelas, metode kelas ini, kita harus memahami init. Init bawaan dalam kurung, ini fungsi. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan ketika kelas sedang dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai ke properti objek atau lainnya. Operasi yang perlu dilakukan ketika objek sedang dibuat, atau lainnya operasi yang perlu dilakukan ketika objek dibuat. Langsung saja di sini kita mempunyai kita diberikan contoh init dari Web3School. Bisa langsung saja kita coba. Init self, saya ganti di sini nama dan nim. P1 sebagai misalnya pelajar 1. Kosong 38 kita coba run. Nah, untuk codingan yang ini, jadi untuk metode init ini adalah metode yang mungkin bisa juga disebut dengan konstruktor. Dalam bahasa pemrograman Python, ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek baru dibuat dari kelas. Konstruktor ini bekerja seperti panduan untuk menciptakan objek berdasarkan kelas yang telah kita buat. Dalam kode kita ini, Python, def, init, self, nama, nim, dan di bawahnya ini ada self dot nama sama dengan nama, self dot nim sama dengan nim. Jadi def ada underscore init underscore yang ada di baris kedua ini, yang ada di baris kedua ini adalah deklarasi konstruktor. Ini menerima 3 parameter, yaitu ada self, nama, juga nim. Nah, self adalah parameter khusus yang mengacu pada objek yang sedang dibuat. Nama dan adapun nama dan nim adalah parameter yang kita berikan saat membuat objek. Selanjutnya yang di baris ketiga ini, self.nama sama dengan nama, dan self yang ada di baris keempat ini, self.nim sama dengan nim, itu di dalam konstruktor kita mengambil nilai dari parameter nama dan nama dan nim yang diberikan saat pembuatan objek, dan kita menyimpannya di dalam objek sebagai atribut nama dan nim. Dengan cara ini, setiap objek yang kita buat dari kelas mahasiswa akan memiliki atribut nama dan juga nim yang berbeda sesuai dengan nilai yang kita berikan saat pembuatan objek mahasiswa ini. Nah, jadi ketika kita membuat objek seperti P1 sama dengan mahasiswa, dalam kurung Alfi S1S1222038, metode init ini dijalankan secara otomatis untuk objek P1 dengan nilai Alfi dan S1S1222038. Konstruktor mengatur atribut nama menjadi Alfi dan atribut nim ini
NIM ini menjadi S1E122.038. Nah, jadi kesimpulannya, program ini menciptakan objek yang menyimpan informasi tentang mahasiswa yang berupa nama dan NIM, dan kemudian mencetak atau menampilkan informasi ini. Dengan kata lain, program akan mencetak seperti outputnya ini, Alfi E1E122.038. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini ada fungsi ini dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Nah, selanjutnya untuk fungsi str, representasi string. Nah, di sini kita menggunakan codingan ini pakai str atau string, objek tanpa fungsi. Langsung saja kita coba codingan yang ini, mahasiswa. Yang ini. Def str self. Return f self nama kita coba jalankan. Nah, pada codingan ini sebenarnya codingan ini hampir sama dengan codingan yang sebelumnya, yang maksudnya yang sebelum ini tadi. Untuk pembahasannya, jadi kode yang pertama itu tanpa metode __ str ini. Nah, untuk kode ini membuat kelas mahasiswa dengan dua atribut nama dan juga NIM. Kemudian objek P1 diciptakan dan atribut-atribut ini diakses langsung dengan P1. P1.name yang tadi itu dan P1.nim untuk mencetak nama dan usia. Dan untuk codingan yang kedua ini yang pakai __ str ini, kode kedua ini hampir sama tetapi ada penambahan metode khusus, yaitu ini dia __ str. Nah, metode __ str adalah sebuah bawaan metode sebuah metode bawaan Python yang mengembalikan representasi string dan objek. Dalam kasus ini metode str digunakan untuk mengganti cara objek person ini person, ini kita menggunakan di sini mahasiswa, jadi digunakan untuk mengganti objek mahasiswa direpresentasikan sebagai string. Nah, sebagai hasilnya ketika kita mencetak objek P1 ini dengan print P1 yang ada di baris 9 ini, metode __ string ini akan dipanggil dan menghasilkan representasi string yang sesuai, sehingga outputnya menjadi Alfi E1E122.038. Nah, dalam kode kedua ini, objek P1 tidak hanya mencetak nama dan NIM-nya saja secara terpisah, tetapi sekarang mencetak keduanya dalam satu format yang lebih mudah dibaca, atau dengan kata lain satu baris seperti ini.
Metode underscore string memberikan fleksibilitas dalam cara kita ingin menggambarkan objek dalam bentuk string. Selanjutnya untuk kode yang selanjutnya di sini ada my function. Metode objek. Di sini objek juga dapat berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang memiliki objek. Mari kita buat metode di kelas person. Di sini bedanya ada di my function. Self, langsung turun print. Halo. Nama saya adalah kita coba print. Nah, halo, nama saya adalah Alfi. Oke. Kode ini adalah perluasan dari kode yang sebelumnya. Jadi kode ini merupakan kode perluasan dari kode sebelumnya, di mana selain menginisialisasikan atribut nama dan juga nim, sekarang juga memiliki metode baru yang disebut dengan ini, myFunc. Kita buat, yang kita lihat dari sini. Yang pertama, untuk mendefinisikan kelas mahasiswa seperti yang kita lihat di kode sebelumnya, kelas ini memiliki dua atribut, yaitu nama dan juga nim. Kemudian ada metode baru yang disebut myFunc. Ini dia. Metode ini adalah sebuah fungsi yang terkait dengan objek mahasiswa. Objek mahasiswa, metode ini mengambil satu parameter self yang selalu ada dalam objek yang terkait dengan objek, dan itu adalah referensi ke objek itu sendiri. Metode myFunc ini digunakan untuk mencetak pesan yang mencakup nama mahasiswa yang ada di dalam objek. Selanjutnya, objek P1 yang ada di baris 8 dan 9 ini dengan menggunakan P1.myFunc. Selanjutnya, objek P1 yang ada di baris ke-8 ini dibuat dengan atribut nama yang bernama Alfi dan atribut nim dengan S1S12238. Seperti yang sudah kita ketahui tadi. Nah, selanjutnya untuk baris ke-9 ini P1.myFunc ini dipanggil pada objek P1. Jadi objek P1 ini dipanggil menggunakan P1.myFunc dalam kurung. Ini menjalankan metode myFunc untuk objek P1. Dan sebagai hasilnya pesan halo, nama saya adalah Alfi akan dicetak ke layar. Metode ini mengambil nama dari atribut nama objek yang menggunakannya dalam pesan. Jadi hasil dari kode ini adalah mencetak pesan yang mengandung nama yang telah disimpan dalam objek P1. Yang sudah disimpan dalam objek P1 yang ada di baris ke-8 ini. Outputnya akan menjadi halo, nama saya adalah Alfi. Selanjutnya di sini ada note parameter adalah referensi ke instance kelas saat ini digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas self. Selanjutnya ada parameter self. Parameter self atau parameter diri. Parameter diri adalah referensi ke instance kelas saat ini.
dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas di dalam kelas. Tidak harus diberi nama. Kita bisa sebut saja apapun yang kita suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Di sini ada contoh, gunakan kata-kata myCLI object dan abc alih-alih self. Di sini kita mengganti parameter diri, yaitu parameter self. Coba kita ganti jadi diri saja. Diri. Terus apa lagi? myFunc kita ganti, self-nya kita ganti jadi abc. Ini juga kita ganti jadi abc. Ini kita ganti juga jadi abc. Kita lihat seperti apa output. Salahnya my name is John. Kelas mahasiswa Dev. Di sini tetap myFunc. Oke. Di sini sudah keluar outputnya. Jadi untuk codingan ini adalah varian dari contoh, juga varian jadi dari contoh sebelumnya. Jadi masih ada kaitannya. Dengan menggunakan nama parameter yang berbeda pada metode __ init dan myFunc, namun konsepnya tetap sama, yaitu pembuatan kelas mahasiswa dengan atribut nama dan juga name yang kita gunakan, serta metode myFunc untuk mencetak pesan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kelas mahasiswa didefinisikan dan metode constructor __ init ini kelas mahasiswa ini didefinisikan dalam metode init ini, dalam metode constructor init ini. Selanjutnya, nama parameter diri di sini yang kita ganti awalnya jadi dari self kita ganti ke diri, digunakan sebagai pengganti diri yang umumnya digunakan dalam metode kelas. Nama parameter ini adalah opsional, jadi bisa saja kita ganti yang lain. Kita dapat menggunakan nama apapun yang kita inginkan, tetapi konvensi yang umum adalah menggunakan self. Jadi bisa saja kita menggunakan yang lain, tapi umumnya orang-orang itu memang menggunakan self. Selanjutnya, metode init masih berfungsi sama dengan metode konstruktor biasa. Ini menginisialisasi atribut nama dan name dalam objek berdasarkan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Selanjutnya ada metode myFunc di sini di baris kelima. Dalam metode ini nama parameter abc atau abc digunakan sebagai pengganti self. Yang umumnya digunakan dalam metode. Ini juga opsional dan kita dapat mengubah abc ini menjadi apapun. Namun ini hanya menggambarkan bahwa parameter ini adalah objek yang sama dengan yang sebelumnya tadi, self. Ini menggambarkan bahwa
parameter ini adalah objek yang sama dengan self dalam konvensi penamaan biasa. Jadi ini hanya merupakan gambaran untuk yang sama dengan self tadi. Selanjutnya untuk metode myfunc tetap sama dalam hal fungsinya, yaitu mencetak pesan yang mencakup nama yang disimpan dalam atribut nama objek, atribut nama. Kemudian objek P1 dibuat dengan atribut nama. Atribut namanya itu Alfi di sini, dan atribut NIM-nya itu S1 S1 22038. Ini sama seperti codingan yang sebelumnya. Terakhir metode myfunc di sini yang terakhir di baris ke-9 dipanggil pada objek P1 dengan menggunakan p1.myfunc. Metode ini tetap bekerja dengan benar dan hasilnya akan mencetak halo nama saya Alfi, sama seperti sebelumnya. Jadi meskipun nama parameter dalam metode underscore init dan myfunc berbeda dari konvensi biasanya, konsep dan fungsinya itu, fungsi kelas dari mahasiswa tetap sama. Outputnya akan menjadi sama seperti yang sebelumnya tadi ini, halo nama saya adalah Alfi. Jadi outputnya sama di sini. Jadi kesimpulannya codingan ini itu cuma ingin menjelaskan bahwa tidak parameter self itu opsional digunakan. Jadi kita bisa menggunakan parameter yang lain. Cuma memang umumnya itu self yang digunakan. Selanjutnya untuk yang selanjutnya ada ubah properti objek. Jadi di sini tetapkan usia P1 ke 40. Jadi di sini kita bisa mengubahnya. Misal di sini NIM sama dengan S1 8. Coba kita run. Printnya p1.age berarti p1.nim. Nah, jadi di sini kan awalnya NIM-nya itu 038. Nah, kita bisa memodifikasikannya dengan menggunakan metode seperti ini. Jadi p1.nim di sini kita ubah menjadi 138. Nah, ketika kita sudah memodifikasikannya seperti ini, otomatis yang terinput itu seperti ini. Yang terinput yang pastinya yang sudah dimodifikasi. Jadi yang terinput itu 138. Nah, untuk selanjutnya yaitu hapus properti objek. Jadi di dalam kelas ini kita juga dapat menghapus properti yang ada dalam objek dengan menggunakan kata kunci del. Misalnya kita ingin menghapus ini. Kita ingin menghapus ini. Nah, di sini outputnya, di sini atribut error itu maksudnya kelas mahasiswa itu sudah benar-benar ini menjelaskan outputnya ini benar-benar menjelaskan bahwa kelas mahasiswa sudah benar-benar tidak mempunyai atribut NIM lagi. Karena kita sudah mendelete-nya, sudah menghapus, sudah meremove-nya dari kelas mahasiswa. Jadi di sini
itulah mengapa di sini mahasiswa objek has no attribute name. Jadi kelas mahasiswa sudah benar-benar tidak mempunyai atribut name lagi. Seperti itu. Nah, untuk menghapus ini kan menghapus properti. Nah, untuk menghapus objeknya juga bisa seperti ini. Kita print. Nah, name P1 is not defined karena kita sudah menghapus P1-nya yang berupa mahasiswa. Sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan lulus. Jadi untuk definisi pernyataan lulus itu jadi untuk kelas itu tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong ininya. Tetapi jika kita ada mempunyai alasan, kita mempunyai alasan kelasnya ini tanpa konten dimasukkan ke dalam pernyataan untuk kita memasukkan pernyataan pas. Pernyataan pas ini untuk menghindari kesalahan. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Nah, maksudnya kelas ini misalnya seperti ini. Jadi kelas mahasiswa ini di bawahnya ini tidak ada. Maksudnya ini kosong, tidak mempunyai konten apapun. Sebenarnya ini tidak boleh, tapi jika ada alasan tertentu, kita mempunyai alasan kelas mahasiswa ini harus kita kosongkan atau tanpa konten, kita bisa menggunakan atribut pas ini. Nah, jadi tidak error lagi. Kan tadi kalau kita tidak tulis itu udah jadi merah karena ada error. Jadi kita gunakan pernyataan pas ini untuk supaya tidak terjadi kesalahan jika kita ingin tetap kelas ini tidak mempunyai konten apapun. Nah, jika kita run, ini sama saya tidak akan terjadi apapun karena memang ini kosong, ini tidak ada isinya. Nah, mungkin untuk Python class object ini dari saya mungkin sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.